Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Gimana kabar kalian? Aman, sehat kabeh lur ya? Sehat cak kita, sehat-sehat tapi kok ngeluh terus Anda di kolom komen. Masalah jodoh ini yang paling banyak. Makanya lur ya, kalau nemu cewek yang sesuai kriteria itu diniatin nikah biar lancar, bukan diniatin lu. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Baru juga gajian, ngedip bentar, udah hilang. Sesuai requestan dari kalian yang sangat membludak ya. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horror misteri thriller yaitu Smile 2 tahun 2024. Cakep banget, horor banget, dan siapkan jantung kalian lur. Mengisahkan tentang seorang super mega bintang yang mendapatkan kutukan Smile dan hari demi hari pun dia lalui dengan penuh teror mengerikan yang membuatnya semakin depresi. Di lain sisi dia harus bersiap menghibur para fans di konsernya nanti. Namun mentalnya semakin terganggu karena teror yang terus berdatangan. Seperti apakah kengerian film yang diperankan mantanku Naomi Scott ini? Langsung aja kita ke requestan salam terkutuk dari dulurku Eni ya. Cak, nitip salam untuk orang tersayang yang sayangnya dia juga disayangi istrinya. Loh. Bentar. Mbak, hati-hati loh mbak. Monggo skecakan. Buat kalian yang belum nonton film pertamanya dan video di album film juga sudah dihapus lur, tak ringkasnya sedikit alur dari film pertamanya ya. Jadi Smile pertama mengisahkan tentang suatu kutukan dari entitas jahat yang belum diketahui dari mana asalnya dan siapakah korban pertamanya. Namun yang pasti kutukan Smile ini terus menular dari satu orang ke orang lain dengan cara bundir, di mana orang yang terkena kutukan akan bundir dengan cara yang brutal dan tragis di depan orang lain, dan kutukan itu pun berpindah ke orang yang menyaksikannya lur. Orang yang sudah mendapatkan kutukan tersebut biasanya mati bundir dalam rentang waktu 4 hari sampai 1 minggu. Namun pernah ada satu orang yang berhasil selamat dari kutukan karena dia membunuh orang lain dengan saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut, dan kutukan itu akhirnya pindah ke saksi mata pembunuhan. Di akhir film pertama, sang pemeran utama yaitu Rose tewas bundir di depan seorang detektif sekaligus mantan pacarnya yaitu Joel. Gitu lur ya, cukup jelaskan. Jadi lanjut kita ke filmnya. Berlatar 6 hari setelah ending film pertama, terlihat Joel yang psikologisnya semakin terganggu karena selama 6 hari dia selalu diteror oleh sosok-sosok yang tersenyum mengerikan. Namun Joel tidak mau pasrah begitu saja, dan karena tidak mau bundir, dia pun nekat membunuh seorang kriminal di rumah persembunyiannya yang disaksikan langsung oleh kakaknya yang juga seorang kriminal. Harapannya sih agar kutukan Smile berpindah ke orang yang jahat ya kan, dan Joel tidak merasa bersalah. Namun tepat ketika Joel sudah menikam penjahat itu, baku tembak pun terjadi dan tanpa sengaja Joel menembak kakaknya hingga tewas. Rencana Joel untuk memindahkan kutukan pun gagal. Namun ternyata di rumah itu ada pria lain bernama Louis yang menyaksikan pembunuhan tadi. Louis di sana untuk membeli narkoboy ke kakak beradik kriminal itu, dan Joel pun hanya bisa meminta maaf karena kutukan Smile akan berpindah ke Louis. Joel akan segera pergi dari sana, tapi dilalahnya komplotan si kakak beradik baru saja datang yang akhirnya Joel pun kabur lewat jendela kamar. Namun kejadian yang tak diduga-duga pun terjadi. Dalam kepanikan karena ditembaki, Joel terus berlari ke jalanan hingga akhirnya ditabrak mobil dan tewas seketika. Inilah Tersenyum 2. Bocil ya, jelas out film kayak gini cil. Dan buat yang gak kuat mental, mohon maaf, mending juga out aja lur. Scene pun beralih ke seorang penyanyi dan bintang pop sukses yaitu Sky Riley, dan tahun lalu pernah memenangkan Grammy Awards hingga sering tur keliling dunia. Kali ini Sky bersiap untuk mengadakan turnya kembali di New York setelah berhasil melewati masa-masa tersulitnya, di mana Sky yang merasa stres dengan tuntutan pekerjaannya, pernah kecanduan narkoboy serta hammer, mengalami kecelakaan mobil hingga menewaskan pacarnya Paul yang seorang aktor, sampai merasakan trauma saat dirawat selama 1 tahun di rumah sakit. Di acara talk show, Sky mengungkapkan bahwa dia menyesali perbuatannya, juga meminta maaf ke semua fans-fansnya dan seluruh tim yang sudah merasa kecewa.
and a lot of bad decisions, a lot of stress and pressure from the demands of the tour. A lot of time looking inward. I let you all down. I promise that will never happen again. So grateful for the second chance and I don't want to waste it. Seselesainya acara talk show, fans-fans Sky sudah menunggunya di luar gedung minta TTD dan foto. Setelah itu Sky lanjut ke tempat latihan bersama ibu sekaligus manajernya yaitu Elizabeth dan asisten cucoknya yaitu Joshua. Kemunculan kembali Sky sampai trending di berbagai sosmed lur dan banyak orang yang tidak sabar menonton turnya. Namun saat latihan, Sky sempat merasa sakit di punggung bawahnya akibat luka kecelakaan yang dia alami di punggung juga perutnya. Mau nggak mau Sky pun akan menenggak obat anti nyeri Vicodin yang mengandung narkotik dan masih disimpannya. Namun karena ibunya datang, Sky yang kaget pun menjatuhkan obat tersebut. We're ready whenever you are. Karena semakin terasa nyeri, Sky yang baru diantar pulang ke penthouse mewahnya langsung SMS ke temen SMA-nya untuk meminta Vicodin. Yang tak lain tak bukan adalah siapa? Louis lur. Diam-diam Sky pun menyelinap keluar untuk pergi ke rumah Louis. Terlihat Louis yang bersikap sangat aneh dan menggila, bahkan sempat menodongkan pedang ke Sky. Sambil menghisap serbuk harum, Louis mengatakan jika dia telah mengalami minggu terburuk dalam hidupnya karena jelas Louis mengalami teror kutukan Smile ya kan lur. Ketika Louis pergi ke ruangan untuk mencari Vicodin, Sky melihat berita tentang kecelakaan setahun lalu di mana Sky dan pacarnya Paul pulang dalam kondisi mabuk hingga kecelakaan. Sky pun langsung mematikan TV itu dan dia merasa aneh karena dari tadi Louis nggak keluar-keluar. Perlahan-lahan Sky pun mendekat ke ruangan tersebut dan tiba-tiba Louis berlari sangat ketakutan karena melihat sesuatu yang mengerikan dan itu hanya bisa dilihat olehnya. Tak lama kemudian Louis mulai sesak nafas, lalu dia pun tersenyum sangat lebar dan ya, ini adalah momen bundir dari orang-orang yang terkena kutukan dan apesnya Sky lah yang melihat kejadian itu. Sambil tersenyum Louis mengambil plat barbel 15 kilo, lalu menghantamkannya bolak-balik ke wajahnya sampai hancur. Oh, no, no! What? No. Karena Louis mati dan di sana banyak narkoboy berceceran, jelas Sky tidak menelpon polisi dan langsung pulang ke penthouse-nya daripada terlibat masalah dan jadi tersangka ya kan. Setelah mandi dan menenangkan diri, Sky pun mencoba tidur, tapi baru aja merem, tiba-tiba terdengar suara kelopekan wajahnya Louis. Sky melihat sosok Louis di kegelapan, namun ketika lampu dinyalakan, sosok itu menghilang. Semalaman Sky tidak bisa tidur dan terus teringat kematian Louis sampai acara pemotretan keesokan harinya. Melihat putrinya yang kelelahan, Elizabeth pun menyarankan Sky untuk menghubungi sahabatnya sejak SMA, yaitu Gemma, yang setahun lalu pernah terjadi masalah di antara mereka dan mungkin Gemma mau memaafkannya. Setelah itu datanglah pria bernama Darius yang perusahaan rekamannya merupakan investor atau yang mendanai tur-tur Sky selama ini. Darius menawarkan Sky untuk menjadi MC di acara amal yang hasilnya nanti akan diberikan ke anak-anak kurang mampu dan Sky pun menerima tawaran tersebut. Setelah sesi pemotretan selesai, Sky yang masih gelisah tiba-tiba di SMS oleh nomor tak dikenal yang bertanya apakah Sky berada di kediaman Louis semalam. Tak lama kemudian kembali terdengar suara kelopekan wajah. Lalu betapa terkejutnya Sky melihat sosok Louis berdiri tepat di belakangnya. Dan setelah latihan di panggung untuk persiapan konser, Sky pun mendatangi acara jumpa fans dengan beragam orang dan salah satunya adalah Alfredo yang request minta TTD di kaos kuningnya dengan tulisan untuk Alfredo Love Sky gitu lur. Namun ketika foto bersama, si Alfredo yang fans fanatik dan bersikap aneh mengatakan jika dia tahu Sky sedang bersedih, yang akhirnya Alfredo pun langsung diseret oleh security. Bukan hanya itu lur, berikutnya juga ada bocil yang tersenyum mengerikan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dude, get the... Alright, who's next? It's a pretty cool shirt you got. Jeez. Alright.
Sepulangnya ke penthouse, Sky masih khawatir dengan SMS tak dikenal itu yang dia anggap dari kepolisian dan mungkin sudah mengetahui Sky ada di TKP rumah Louis. Karena butuh teman curhat, Sky pun telepon sahabatnya Gemma. Namun karena HP-nya tidak aktif, Sky mengirimkan pesan suara bahwa dia meminta maaf atas semua yang pernah terjadi dan ingin bertemu dengan Gemma. Tak lama kemudian Gemma pun menelpon dan Sky memberitahu jika dia sedang banyak pikiran yang mungkin Gemma ingin datang ke penthouse-nya untuk ngobrol ngalor ngidul. Untungnya Gemma mau datang ke sana dan akan sampai kira-kira 45 menitan lagi. Sambil menunggu, Sky pun main piano dan nyanyi-nyanyi. Tapi tiba-tiba botol minum Sky terjatuh dengan sendirinya. Padahal hutangnya ada di mana-mana. Jangan banyak gaya. Hello? Saat akan membersihkan pecahan kaca, anehnya Sky menemukan kaos kuning Alfredo di sana. Berikut seluruh pakaian Alfredo sampai kancut-kancutnya tergeletak di sana, lur. Di ujung lorong, Sky pun melihat sosok Alfredo yang tilinjing bilit. Dan yang terjadi... Ketika akan kabur, ternyata Gemma sudah datang ke penthouse-nya dan Sky yang masih parno langsung mengambil hiasan rumah untuk senjatanya. Namun ternyata kejadian tadi hanyalah halusinasinya saja karena botol minum masih utuh dan tidak ada pakaian Alfredo tergeletak. Jelas teror kutukan Smile mulai bermunculan, namun Sky masih belum menyadarinya, lur. Setelah menenangkan diri, Sky langsung memeluk sohibnya Gemma dan meminta maaf atas sikapnya dahulu. Lalu Sky pun akhirnya curhat tentang Louis yang terlihat sangat ketakutan dan akhirnya bundir dengan cara yang mengerikan di depan matanya. Sejak kejadian itu, Sky sering melihat sosok Louis yang terus mengantuinya. Lalu Gemma pun berusaha menenangkan Sky dan melarangnya untuk lapor ke polisi agar tidak terlibat masalah, dan Gemma akan menginap malam itu untuk menemani Sky. Akan tetapi malam harinya saat tidur, Sky bermimpi buruk saat kecelakaan tragis yang menimpanya. Paul tewas mengenaskan, sedangkan tulang kering Sky patah dan muncul keluar. Teror belum berakhir karena Sky yang mengira Gemma juga ikut terbangun melihat sohibnya itu hanya tersenyum dan... Wait, it's morning? What time is it? I'm so late. Why didn't... Ternyata hari sudah pagi, lur, dan tadi Gemma juga sedang di dapur nyiapin jahe anget. Karena bangun kesiangan, Sky pun segera OTW ke acara gladi resiknya di panggung untuk persiapan turnya. Setelah latihan vokal dan pemanasan, gladi resik pun dimulai lengkap dengan tim penari latarnya. Namun ketika sesi koreo dan Sky diangkat-angkat, tiba-tiba dia melihat sosok almarhum Paul tersenyum dan Sky pun terjatuh sampai tulang keringnya patah seperti kecelakaan setahun lalu. Namun lagi-lagi itu hanyalah halusinasi Sky saja dan dia pun memaki-maki tim penari serta pelatih koreonya yang dianggap tidak becus, padahal dia jatuh sendiri, ya kan, lur? What happened? What's wrong? Do not tell me what I did, Anton! I'm not. One of you placed and knocked me over. Who was it? Lalu ketika Sky akan kembali ke ruangan gantinya, dia pun melihat Joshua yang baru saja keluar dan menyeringai ke arahnya. Betapa terkejutnya Sky melihat ruangan itu sudah porak-poranda dan dia pun langsung menuduh Joshua lah yang melakukannya. Sebagai ibu, Elizabeth langsung menenangkan putrinya karena seharian itu Joshua selalu bersamanya dan mereka tidak pernah masuk ke ruang ganti Sky. Saking stresnya dengan kejadian aneh yang dia alami, Sky mengatakan jika dia belum siap menjalani tur. Namun Elizabeth hanya meminta Sky untuk menenangkan diri karena jadwal acaranya sudah sangat padat, tidak mungkin dibatalkan, dan para fans menanti-nanti penampilan memukaunya. No idea what you're talking about, I swear. He trashed my dressing. But Joshua has been with me. What are you talking about? Doing this tour was a huge mistake. It's too much. I'm not... Fucking dress and play dancing monkey in front of a room full of... You're not listening to me. I am not in the headspace. We're all here for you. We're here because we believe this tour.
Dari sana Sky pun lanjut ke acara amal, dan saat bersiap di belakang panggung, Sky kembali mendapat SMS dari nomor tak dikenal yang mengetahui jika Sky adalah penyanyi terkenal. Sky pun semakin gelisah, bahkan tanpa sadar dia membleberkan lipstiknya karena ada lalat menempel di pipi. Tepat setelah itu Sky dipanggil ke atas panggung untuk memberi sambutannya dengan membaca dari teleprompter yang dialognya sudah disiapkan oleh timnya Darius Lur. Tapi karena teleprompter macet, Sky pun memberi sambutan dengan improvisasi sendiri. Bukannya ngasih inspirasi dan nasihat untuk anak-anak muda agar bisa bangkit seperti dirinya, Sky justru membahas perilaku buruknya dahulu yang terkesan sangat mengerikan dan para penonton serta Darius pun bingung melihatnya. Sky juga mengatakan bahwa orang-orang telah salah menilainya karena kesuksesan tidak sama dengan bahagia. Sky sudah lelah dengan kebisingan duniawi juga tekanan pekerjaan yang tidak ada habisnya hingga membuatnya muak dengan kehidupan. Put all those up my nose, I did. Moment of happiness. Music did almost kill me, so there's that. Tiba-tiba teleprompter pun kembali menyala dan menunjukkan dialog penutup. Sky pun langsung membacanya sekaligus mengundang tamu undangan berikutnya, yaitu mendiang Paul Hudson. Disebutin tanpa sadar dia ini Lur. Sontak semua orang pun terkejut dan Sky melihat Paul yang ada di antara mereka berjalan mendekatinya. Sky pun mulai berteriak histeris bahwa Paul sudah mati dan jangan tersenyum kepadanya. Lalu, yang terjadi? Paul Hudson. Why does it say that? That's not. No. No, stay away from me. That's. Why did. Paul, stop smiling at me! Semua tamu-tamu penting pun memaki-maki Darius, Elizabeth, dan Joshua karena Sky telah bersikap gila. Meski acara amal itu tidak diliput media Lur, tapi ada beberapa tamu yang merekam ketika Sky menjatuhkan mbah-mbah. Setelah Sky pulang, dia kembali mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang memberitahu jika Sky dalam bahaya dan orang itu bisa membantunya karena semua yang dilihat Sky benar-benar nyata. Setelah itu si orang misterius mengirimkan video dari Louis yang pernah diposting 4 hari lalu, di mana Louis terlihat sangat ketakutan karena diteror oleh sosok mengerikan yang tersenyum di rumahnya. Dan tiba-tiba, awas Lur ya, awas nih, bener. Gak pakai lama, malam itu juga Sky minta ketemuan dan orang misterius itu Sherlock tempat pertemuannya yaitu di sebuah warkop. Dengan penampilan serba tertutup, Sky pun masuk ke dalam sana dan akhirnya bertemu dengan orang tersebut yaitu bapak-bapak bernama Morris yang bekerja sebagai perawat di UGD suatu rumah sakit. Sky pun memfoto Morris dan mengirimkannya ke Gemma untuk jaga-jaga jika Morris adalah pria aneh yang berbahaya. Morris mengatakan jika dia berniat membantu Sky karena ternyata Morris adalah adik dari korban kutukan Smile yang sama, kira-kira orang ke-8 sebelum Sky. Kakaknya selalu menceritakan ke Morris tentang teror yang dialaminya, namun saat itu jelas Morris tidak percaya karena terlalu tidak masuk akal. Sampai akhirnya kakaknya pun tewas bundir dengan merobek rahangnya sendiri pakai linggis ya. Sejak kematian kakaknya itulah, Morris pun sadar jika kutukan tersebut benar-benar nyata dan dia mengikuti rantai kutukan sampai ke Louis. Namun ketika Morris ingin memperingatkan Louis, dia menemukan Louis yang sudah tewas dan melihat SMS terakhirnya dengan Sky. Itulah kenapa Morris tahu jika kutukan itu telah berpindah ke Sky. Setelah itu Louis pun menjelaskan soal kutukan tersebut yang menurutnya berasal dari seonggok entitas jahat. Hanya orang-orang yang telah terinfeksi, terasuki, atau terkena kutukanlah yang bisa melihat entitas Smile itu. Memang orang yang terkena kutukan seperti terlihat bundir, namun Morris yakin mereka sebenarnya tidak bundir, melainkan dibunuh oleh entitas jahat dan selalu ada saksi mata yang melihat kematian tersebut. Dengan cara itulah entitas pindah ke inang yang baru dan sasarannya selalu orang yang memiliki trauma. Entitas itu selalu merusak atau memakan pikiran inangnya dengan memain-mainkan trauma yang pernah dia alami dan berujung pada tewasnya inang tersebut kurang dari 1 minggu. I have no clue what this thing smiling people. In less than a week, it drives the host insane because it killed my brother. 8 people before you.
forces the host to kill them, and then that becomes the new host. Dari pengamatannya selama ini, Morris yakin rantai kutukan itu bisa berhenti jika inangnya mati dengan cara di luar kendali entitas Smile. Atau dengan kata lain lur, Morris akan menghentikan jantung Sky dengan cara yang aman. Dan saat mati suri itulah entitas jahat akan terbunuh karena dia sudah tidak memiliki inang lagi. Maka dari itu Morris sudah mempersiapkan segala sesuatunya demi menghancurkan entitas laknat itu. There are ways that we can very safely stop. Without a living host, it has no way to survive. I can resuscitate your heart and bring you out of your control of your brain, and pretty soon we have to go right now. Saat ngobrol-ngobrol itu, Sky bolak-balik ditelepon orang-orang, mulai dari ibunya, Darius, Joshua, sampai agensinya lur. Tak lama kemudian orang-orang di warkop pun sadar jika ada sang super mega bintang Sky di sana, dan mereka langsung mengerumuninya. Bahkan ada yang suka dengan video viral mbah-mbah yang dijatuhkan Sky. Sky pun segera berlari ke penthouse-nya, dan dalam kondisi masih syok, bingung, panik, ketakutan, Sky pun menyalakan semua lampu, menjambak rambutnya sampai kecabut, dan menggila di kamar mandi karena Sky masih tidak percaya dengan kegilaan yang barusan dia dengar dari Morris. Untuk sesaat Sky memang merasa tenang lur, namun ketika dia balik ke kamarnya, ya, sosok tim penarinya datang dengan senyuman dan gerakan seirama. Sky ingin kabur keluar penthouse karena semakin lama sosok-sosok itu semakin mendekat. Anjir, sumpah creepy banget, kre. Beberapa penari juga sudah menunggu di ruang tamu dan Sky akhirnya dikerubungi. Lalu, yang terjadi lur, Sky yang tidak sadarkan diri kembali teringat momen kecelakaan setahun yang lalu. Saat itu Sky dan Paul sedang bertengkar hebat sambil menghirup bubuk harum juga dalam kondisi kobam. Paul sudah muak dengan sikap Sky yang dianggap seperti wanita gila dan psikopat. Sampai akhirnya Sky yang emosi mendengar ucapan Paul, sontak mengganggunya menyetir dan kecelakaan pun terjadi. Is it crazy? Yes, that is crazy psycho! You look so ugly when you cry. It's gonna cry now. Is that your name? Oh, God. Yeah, you! Good! Good! Begitu tersadar dari pingsannya, Sky sudah berada di rumah sakit dan didampingi Elizabeth serta Joshua. Sky ditemukan tergeletak di penthouse-nya dengan bekas benturan di kepala hingga rambutnya robek, dan dokter mendiagnosis Sky mengalami gegar otak ringan. Joshua pun diminta pergi memanggil dokter. Lalu Elizabeth mengatakan bahwa memar di mata Sky bisa ditutupi make up, sedangkan robekan rambutnya bisa dipasangi wig. Elizabeth meminta putrinya untuk istirahat seharian di rumah sakit karena besok dia harus gladi resik yang terakhir sebelum konser perdana turnya dimulai. Cekcok pun terjadi di antara mereka karena Sky merasa tidak bisa tampil di turnya, juga menyalahkan ibunya yang hanya mementingkan uang namun tidak pernah mengerti bagaimana kondisi mentalnya saat itu. Sedangkan Elizabeth merasa jika tur itu dibatalkan, maka media akan mengkritik Sky habis-habisan. Perusahaan rekaman akan menuntut mereka karena sudah berinvestasi senilai jutaan dolar di tur tersebut, dan singkatnya karir Sky akan hancur. Elizabeth sudah muak dengan kegilaan putrinya yang sudah menyulitkan banyak orang. Lalu tiba-tiba, Like I'm some wind-up toy. You don't give a about me. The media rake you by the label for millions. You put everyone through. We support you. entitas jahat kembali muncul dan Sky melihat ibunya memecahkan cermin lalu menusuk-nusukkan pecahannya ke leher juga matanya. Nggak pakai lama Sky langsung melepas jarum suntiknya dan berusaha kabur dari sana. Namun betapa terkejutnya Sky melihat pecahan kaca itu ada di tangannya. Sky pun bingung harus berbuat apa, karena itu artinya dialah yang membunuh ibunya dengan sangat keji. Namun dia masih berusaha menyadarkan diri bahwa semua yang terjadi tidaklah nyata. Tak lama kemudian Joshua datang dan Sky langsung meminta Joshua mencari minuman soda agar dia pergi dari sana. I need a second. Jane. I feel like soda.
check. Give me a soda, please. Yeah, no problem. Dalam kepanikan, Sky yang tidak ingin ditangkap pun langsung menyelimuti mayat ibunya dan pergi dengan memakai jaket miliknya. Namun sayang Joshua memergoki Sky dan langsung meminta bantuan dokter karena terlihat bekas darah di baju pasiennya. Dengan gendengnya, Sky pun mencolong pistol security dan memberi tembakan peringatan agar tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Darius yang juga ada di sana pun berusaha menenangkan Sky karena sebentar lagi dia harus menjalani turnya. Jelas Sky semakin muak karena sudah tidak peduli lagi dengan tur-turan. Dia pun kabur lewat pintu darurat dan kakinya sempat menginjak pecahan kaca. Untungnya Gemma berada di sana karena sebelumnya Elizabeth sempat memintanya datang. Sky pun langsung mengusir supir pribadinya pergi dan Gemma akan menyetir mobil untuk membantu sohibnya itu kabur dari sana. Saat OTW kabur, Sky langsung SMS Morris jika dia ingin membunuh entitas tersebut agar tidak ada orang lain lagi yang menjadi korban. Setelah Morris Sherlock suatu tempat, Sky pun mencabut pecahan kaca dari kakinya dan meminta Gemma pulang ke rumahnya karena dia tidak ingin sahabatnya dalam bahaya. Akan tetapi Gemma memaksa tetap membantu meski itu harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Namun tiba-tiba ada telepon masuk yang ternyata itu adalah Gemma. Gemma mengatakan jika dia sudah mendengar pesan suara Sky beberapa hari lalu dan Gemma masih belum bisa memaafkan ucapan Sky yang mengatakan dirinya pelucar bodoh. Gemma juga tidak pernah menginap di penthouse Sky karena sudah setahun lamanya mereka bertengkar. Terus siapa dong di sebelahnya, Lur? Dan Since you said I was a stupid opportunistic remember, what? I haven't been to your place in like a year. Honestly, I wasn't even like sure if I was gonna call you back. Gemma hates you, Sky. No, please. You're in my head! You're in my head! ternyata Sky menyetir seorang diri dan dia langsung tancap gas menuju ke lokasi Morris. Sesampainya di sana, Sky langsung mengatakan jika teori Morris tidak berhasil atau nanti dia berubah menjadi sosok yang tersenyum, maka Morris harus langsung menembaknya mati sebelum Sky bundir agar entitas itu tidak berpindah ke orang lain. Setelah itu Morris membawa Sky ke toko Pizza Hut bekas yang telah dia sewa karena Morris membutuhkan freezer yang cukup besar. Morris menjelaskan saat nanti jantung Sky berhenti, maka otaknya akan berhenti menerima oksigen dan dalam waktu 2 menit otaknya akan rusak permanen alias Sky koit. Maka dari itu Morris akan menurunkan suhu tubuh Sky dengan drastis di ruangan freezer agar proses kerusakan otak bisa tertunda yang kira-kira sekitar 9 menit. Setelah masuk ke ruangan freezer, Morris harus mengganjal pintunya yang rusak agar mereka tidak terkunci di dalam. Lalu Sky pun diminta berbaring di meja hingga suhu tubuhnya turun drastis dan nanti Morris akan menyuntikkan suatu obat ke leher Sky yang bisa perlahan-lahan menghentikan jantungnya. Tepat sebelum waktu 9 menit habis, Morris akan menyuntikkan dosis adrenalin ke jantung Sky untuk menghidupkannya kembali. Sebelum proses mati suri dimulai, Lur, Sky berterima kasih karena Morris mau membantunya. Sky juga menyesali semua perbuatannya yang selalu menyakiti orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu Sky tidak mempermasalahkan jika dirinya mati. Namun setidaknya dia bisa membunuh entitas terkutuk itu agar tidak ada lagi orang yang tersakiti. Honey to inject it directly into your internal jugular. Once the timer's up, inject a dose of adrenaline into your... Oh my god, I'm so fucking cold. I'm sorry about your brother. Thank you for helping me. Not let this use me to hurt anyone else. Morris pun meletakkan termometer di mulut Sky dan sambil menunggu suhunya turun, Morris harus pergi sebentar untuk mengambil sesuatu. Akan tetapi Morris tidak kunjung kembali, Lur, yang membuat Sky semakin panik karena sendirian di dalam ruangan yang begitu gelap dan dingin. Tak lama kemudian darah pun menetes ke baju Sky yang ternyata... Hey, don't leave me alone here. Entitas jahat pun kembali muncul dengan sosok Sky setahun yang lalu dan kakinya ogla-aglik bekas kecelakaan. Wajah entitas itu berubah menjadi sangat mengerikan dan ketika rahangnya perlahan dibuka, Sky terus berusaha menyadarkan dirinya dan langsung menggigit jari entitas itu hingga putus, lalu menancapkan suntik obat ke lehernya agar dia mati suri. Tapi yang terjadi...
Suntikan tadi hanyalah halusinasi Sky saja. Tiba-tiba pintu freezer tertutup dan Sky seperti berada di ruangan yang sempit. Perlahan-lahan entitas itu berjalan mendekati Sky. Dia mengatakan semoga beruntung di dalam sana. Lalu pintu pun ditutup. Dan Break a leg out. iya, tiba-tiba Sky sudah berada di atas panggung dan saat itu dia baru keluar dari properti untuk memulai konser perdana turnya di New York, lur. Ratusan bahkan mungkin ribuan penonton bersorak-sorai meneriakkan nama Sky, termasuk Darius, Joshua, dan ibunya Elizabeth yang masih sehat walafiat. Bahkan mereka mendukung dengan semangat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Jadi bisa kita simpulkan, lur, bahwa apa yang dialami Sky sebelumnya hanya halusinasi belaka. Ini part yang menarik dan agak panjang, jadi kita bahas di closing aja, lur ya. Sky yang masih ketakutan pun melihat entitas jahat itu kini berbentuk dirinya yang lain dan tersenyum di depannya. Entitas laknat itu pun merobek jahitan di perutnya dan muncullah sosok entitas sebenarnya yang begitu menyeramkan, tanpa kulit juga gigi berlapis-lapis, yang tentunya kejadian itu hanya bisa dirasakan dan dilihat oleh Sky. Ketika rahang Sky dibuka lebar dan entitas itu masuk ke dalam tubuhnya, di saat yang sama penonton melihat idolanya itu tiba-tiba jatuh pingsan. Semua orang pun khawatir dengan kondisi Sky, namun tak berselang lama, Sky tersadar kembali yang langsung disambut gemuruh penonton. Akan tetapi begitu dia balik badan, lur, terlihat Sky yang tersenyum lebar tanpa mengucapkan apapun. Kalian sudah bisa menebak apa yang selanjutnya terjadi, ya kan? Sky pun bundir dengan cara memukulkan mic ke matanya berkali-kali dan semua penonton pun begitu histeris melihatnya. Buyar. Ini film ngeri, sumpah lur, nggak kalah ngeri sama film The Substance sebelumnya, ya kan? Dan aktingnya Mbak Naomi Scott ini gila sih, beda banget pas meranin Jasmine-nya Aladdin live action, ya kan lur? Lanjut kita ke penjelasan soal halusinasi. Karena emaknya Elizabeth masih hidup, kemungkinan besar scene di rumah sakit sampai di ruangan freezer hanyalah halusinasi di pikiran Sky saja, lur. Tapi yang jadi pertanyaan nih, apakah Morris juga halusinasi? Karena dia ngilang begitu aja, ya kan? Kalau emang iya, berarti Sky sengaja dibuat hancur mentalnya oleh entitas yang menjadi wujud Morris. Dan bisa jadi Sky sudah berhalusinasi sejak pertemuannya dengan Morris, lur. Yang mana artinya hampir setengah film semua yang terjadi adalah halusinasi belaka. Atau mungkin Sky yang datang ke warkop sebenarnya tidak bertemu siapa-siapa dan halusinasi memang baru terjadi ketika scene di rumah sakit. Bebaslah kalian mau berteori kayak gimana, lur, tapi yang pasti seluruh penonton di gedung maupun penonton di TV akan terkena kutukan Smile. Entah seberapa kacaunya film ketiga nanti, ya kan? Dan semoga ada kelanjutannya. Film ini sangat menyinggung isu kesehatan mental, lur, baik trauma maupun kecemasan. Dan memang orang yang memiliki trauma mendalam biasanya butuh waktu lama untuk sembuh. Apalagi lihat orang terdekat meninggal, pasti akan menjadi trauma tersendiri dan berpengaruh ke segala aspek kehidupan seperti di film ini, ya kan? Jadi buat kalian yang merasa mentalnya kurang sehat, cobalah cari teman curhat atau konsul ke ahlinya, lur, biar hidup kalian tuh bisa tenang, tentram, mantap, dan jos lah pokoknya. Assalamualaikum.